Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal ke-22 ayatnya yang ke-14. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang Yehovah Jireh atau Yahweh Jireh, atau biasa yang kita kenal adalah Tuhan menyediakan. Sama-sama katakan dengan saya pagi hari ini, Tuhan saya menyediakan segala yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat Kejadian pasal 22 ayat 14, dikatakan demikian. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita perlu mengetahui bahwa hidup kita adalah prioritas utamanya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya, keluarga saya adalah prioritas utama Tuhan. Saudara dan saya adalah prioritas utamanya Tuhan. Artinya kita adalah VVIP-nya Tuhan. Very, very important person. Sama-sama katakan dengan saya adalah prioritas utamanya Tuhan. Amin. Kita adalah very, very important person. Kita prioritas utamanya Tuhan bukan karena kita hebat, bukan karena prestasi kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kelemahan kita, bukan karena pelanggaran kita, bukan karena kemasyhuran nama kita. Kita dijadikan Tuhan prioritas utamanya semata-mata hanya karena kasih dan anugerahnya dalam hidup saudara dan hidup saya. So that's why Bapak Ibu Saudara, hidup saudara dan saya pasti ditolong oleh Tuhan. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun tantangannya, apapun keadaannya, percayalah saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita anak-anaknya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti menolong hidupku, Tuhan pasti menolong rumah tanggaku, Tuhan pasti menolong keluargaku, Tuhan pasti menolong bisnisku, Tuhan pasti menolong usahaku, Tuhan pasti menolong pelayananku, Tuhan pasti menolong kesehatanku, dan Tuhan pasti menolong seluruh aspek kehidupanku. Yang setuju katakan amin. Amin saudara, karena kita very, very important person, VVIP. Tuhan pasti akan menolong hidup saudara dan saya. Dan bukan hanya Tuhan akan menolong hidup kita ketika kita sedang susah, ketika kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, ketika kita sedang menghadapi masalah dalam keuangan, pekerjaan, bisnis, dan lainnya. Percayalah, hidup kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya jangan lemas-lemas pagi hari ini, baik yang di YouTube ataupun di Facebook, ada ribuan jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Pekerjaan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Rezeki kita, keuangan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita yang masih kecil-kecil, biaya sekolah anak-anak kita yang sudah besar pun pasti diberkati oleh Tuhan. Pelayanan kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara dan saya menjadi very, very important personnya Tuhan. Kita menjadi prioritas utamanya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita, kasih Tuhan diberikan kepada kita, pengampunan Tuhan disediakan bagi hidup kita. Bahkan segala yang menjadi miliknya Tuhan diberikan bagi kehidupan saudara dan saya. Karena kasihnya, karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena anugerahnya, karena kita adalah anak-anak kesayangannya, biji matanya yang dicintai oleh Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, taruh tangan kanan di dada seperti ini pagi hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disayang Tuhan. Hidup saya dibela Tuhan.
Hidup saya dicintai Tuhan. Hidup saya dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari hidup saudara dan saya, keluarga saudara dan saya, suami saudara dan saya, istri saudara dan saya, anak-anak saudara dan saya, keluarga besar saudara dan saya disayangi Tuhan, dicintai Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan dikasihi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena kita menjadi prioritas utamanya Tuhan, hidup kita pasti ditolong, hidup kita pasti diberkati, dan kelemahan kita, sakit penyakit kita pasti disembuhkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan sama-sama dengan saya pasti disembuhkan Tuhan, saya pasti dipulihkan Tuhan, saya pasti dimerdekakan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang pagi hari ini menyaksikan siaran langsung ini berkata, "Pastor, saya sudah sakit jantung sudah bertahun-tahun. Saya punya masalah kista sudah berbulan-bulan. Saya sedang terpapar virus COVID-19. Saya sedang mengalami masalah ini dan itu. Saya sedang mengalami kelemahan tubuh. Mata saya tidak bisa melihat dengan jelas. Telinga saya tidak bisa mendengar dengan jelas." Percayalah, di dalam nama Yesus dan demi nama Yesus, demi firman-Nya yang hidup yang tidak akan pernah gugur, Dia akan menyembuhkan sakit kita. Dia berfirman, "Oleh belurku, kamu yang sakit menjadi sembuh dan sehat sempurna." Yang setuju katakan saya sembuh dan sehat sempurna. Apapun kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara, apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, berapapun lamanya penyakit yang saudara derita, percayalah kepada nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang ketika kita memanggil dan berseru Yesus, Yesus, Yesus dan Yesus, maka mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi. Hidup saudara dan saya diubahkan, dipulihkan, dimerdekakan, disembuhkan, sehingga kita tidak menanggung sakit penyakit lagi. Yang setuju katakan amin di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, Tuhan ingin bicara sama saudara lewat hatiku dan mulutku. Betapa Tuhan menyayangi saudara, betapa Yesus mencintai saudara. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti masalah apa yang sedang kita gumuli. Tuhan tahu seberapa lemahnya hidup kita, seberapa tidak kuatnya kita menjalani kehidupan ini. Tetapi sadarilah, Tuhan bicara lewat mulutku bahwa kita adalah very important person-nya Tuhan Yesus. Kita adalah prioritas utamanya Tuhan. Saudara dan saya dikasihi, saudara dan saya diampuni. Apapun nama jenis pelanggarannya, apapun jenis nama dosanya, darah Yesus jauh berkuasa atas dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Kasih Yesus jauh lebih besar dari setiap pelanggaran yang sudah kita perbuat. Bukan berarti kita hidup semau-maunya, kita hidup di dalam dosa lagi, hidup dalam pelanggaran lagi, hidup dalam kesia-siaan lagi. No, saudara, kita sudah menyadari Tuhan baik, menjadikan hidupku prioritas utamanya, menjadikan hidupku kesayangannya, biji matanya, orang yang diberkati dan dikasihinya. Aku tidak mau hidup sama seperti hari-hari kemarin. Saudara, percayalah, tubuh kita, jiwa kita, roh kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Darah Yesus telah menyucikan kita, menguduskan kita, memulihkan kita. Yang setuju katakan amin. Karena kita prioritas utamanya Tuhan. Kita bukan hanya ditolong, kita bukan hanya diberkati, kita bukan hanya disembuhkan, tetapi kita juga pasti disertai olehnya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti disertai Tuhan. Amin. Dagangan saya pasti disertai Tuhan. Pekerjaan saya pasti disertai Tuhan. Bisnis saya pasti disertai oleh Tuhan. Rumah tangga saya pasti disertai oleh Tuhan. Saya ngerti betul dalam keadaan situasi seperti ini, ekonomi lagi sulit, pandemi sedang terjadi di mana-mana, tetapi percayalah firman-Nya, Dia adalah Tuhan Immanuel. Satu kali bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, saudara. Dia berjalan dari satu desa ke desa, melewati kota-kota dan desa-desa lainnya, saudara. Negara satu ke negara lainnya, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika siang hari mereka disertai dan dituntun oleh Tuhan.
dengan tiang awan. Ketika malam hari dia disertai oleh Tuhan juga dengan tiang api. Ketika umat Israel kelaparan, Tuhan memberikan roti mana selama 40 tahun kurang lebih, dan juga daging burung puyuh. Saudara, saya membaca dalam Bible tidak ada satupun yang mengalami sakit kolesterol, asam urat, darah tinggi, tetapi semuanya dalam keadaan sehat. Dan yang lebih aneh dan ajaibnya, selama mereka menjalani perjalanan journey walk with Yahweh, berjalan bersama dengan Yahweh, Tuhan Israel, saudara, tidak ada satupun Bible mencatat yang kasutnya hancur. Semua kasutnya tetap dalam keadaan baik dan terbaik. Saudara, ketika mereka sedang sampai di Refidim, mereka mengalami kehausan. Mereka ingin minum tapi airnya tidak bisa diminum. Tuhan berfirman lewat mulut Musa, maka air itu pun keluar dan mereka bisa minum. Kalau umat Israel disertai oleh Tuhan, saudara dan saya pun juga disertai oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pasti disertai Tuhan. Bisnis saya disertai Tuhan. Ekonomi saya disertai Tuhan. Keuangan saya disertai oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. You never walk alone. We never walk alone. Kita gak akan pernah berjalan sendiri, karena ada Yesus, ada Tuhan, ada Yahweh, ada Jehovah, ada Elohim yang selalu berjalan di depan kita, menyertai kita, memberikan kemenangan, memberikan pertolongan, memberikan mujizat, dan memberikan segala yang saudara dan saya perlukan. Yang setuju katakan amin. Dan bukan hanya saudara dan saya disertai, karena kita very importantnya Tuhan, kita pasti disediakan mujizat. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disediakan mujizat. Amin. Dalam Yesus, dalam Tuhan selalu ada mujizat setiap hari. Kita bisa bernafas, itu mujizat. Kita bisa melihat istri dan anak masih sehat, itu mujizat. Kita masih bisa makan, itu mujizat. Kita masih bisa hidup sehat, itu mujizat. Sampai hari ini kita masih bisa hidup, itu juga mujizat Tuhan. Jadi Tuhan menyediakan mujizat setiap hari bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Sama-sama katakan dengan saya nggak perlu takut. Jangan lemas-lemas, ada ribuan orang yang menyaksikan siaran langsung ini. Saya nggak perlu takut lagi. Saya nggak perlu khawatir lagi. Amin, saudara. Sekali lagi, dalam menjalani hidup ini, saya nggak perlu takut lagi. Saya nggak perlu khawatir lagi. Karena segala yang kita perlukan dan kita butuhkan pasti disediakan oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, segala yang saya perlukan, segala yang saya butuhkan pasti disediakan oleh Tuhan. Segala yang keluarga kami butuhkan, segala apapun yang keluarga kita perlukan pasti disediakan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan di pagi hari ini, apakah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita setiap hari? Apa sih yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya? Apa yang Yahweh sediakan? Apa yang Jehovah sediakan? Apa yang Yesus sediakan bagi hidup saudara dan saya, keluarga saudara dan saya, pekerjaan saudara dan saya, pelayanan saudara dan saya, dan seluruh aspek kehidupan kita? Setiap hari Tuhan sediakan apa? Yang pertama, Tuhan menyediakan keselamatan bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya disediakan keselamatan. Amin. Hidup kita yang tidak berarti, Tuhan akan buat menjadi berarti. Hidup kita yang hancur, Tuhan ubahkan menjadi pulih kembali. Hidup kita yang tidak berguna, dibuat Tuhan menjadi berarti. Kita yang ada di dalam gelap, Tuhan ubahkan menjadi berada di dalam terang. Yang tadinya tidak memiliki pengharapan masa depan, Tuhan ubah menjadi masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Amin. Dia menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu sudah menjadi bagian milik saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah selamat.
Amin. Kita selamat bukan karena amal ibadah. Kita selamat bukan karena kita pandai firman Tuhan. Kita selamat bukan karena kita melayani Tuhan. Kita selamat bukan karena kita hidup saleh dan benar. Memang semua ini diperhitungkan oleh Tuhan. Tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Tuhan sudah mati bagi saudara dan saya, menebus hidup saudara dan saya, mengampuni hidup saudara dan saya. Dan bukan hanya, kalau kita bicara keselamatan, bukan hanya bicara dari neraka dipindahkan ke sorga, ya, dari binasa kepada kehidupan yang kekal. Tetapi juga bicara keselamatan berarti bicara tentang seluruh kegiatan kehidupan kita secara komprehensif, secara menyeluruh. Rumah tangga kita yang di ujung perceraian akan diselamatkan oleh Tuhan. Suami kita yang sedang selingkuh akan diselamatkan oleh Tuhan. Istri kita yang sedang selingkuh juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Anak-anak kita yang pacaran sama orang tidak seiman, anak-anak kita yang sedang jatuh dalam narkoba, dalam seks bebas, dalam perzinahan juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini terikat dengan roh LGBT, terikat suka sesama jenis, kita juga akan diselamatkan. Bisnis dagang usaha yang sedang, pastor, bisnis saya lagi sepi, jualan saya lagi sepi, pasti akan diselamatkan. Pagi hari ini Tuhan bicara lewat mulutku. Tuhan pasti akan selamatkan karirmu. Tuhan pasti akan selamatkan usahamu. Tuhan pasti akan selamatkan bisnismu. Tuhan pasti akan menyelamatkan kehidupan kita. Karena Tuhan adalah pahlawan bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan bukan hanya pahlawan, tetapi Tuhan Yesus juga adalah pembela bagi kehidupan saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan kita hidup di dalam kubangan masalah, kubangan pergumulan, tekanan kehidupan. Dia hadir untuk menyelamatkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara dan saya? Selain Dia menyediakan keselamatan bagi hidup kita, yang kedua, Tuhan menyediakan kuasa kesembuhan dan mujizat bagi hidup kita. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, sedang terpapar virus, sedang mengalami kanker, miom, tiroid, apapun, percayalah, Dia menyediakan kesembuhan dan mujizat. Saudara yang hari ini sedang berada di jalan-jalan buntu, pintu-pintu tertutup, gak ada jalan keluar, kayaknya ada masalah satu, datang lagi masalah yang dua, datang lagi masalah ketiga, datang lagi masalah keempat, dan seterusnya. Percayalah, Yesus, Tuhan menyediakan kesembuhan dan mujizat. Setiap saudara yang sakit tetap percaya, indah pada waktunya Tuhan. Aku pasti disembuhkan, aku pasti bisa berjalan, mataku pasti bisa melihat, telingaku pasti bisa mendengar, kandunganku pasti bisa hamil dalam nama Yesus. Amin. Herniaku pasti disembuhkan, prostatku pasti disembuhkan, gatal-gatalku pasti disembuhkan, bayi-bayiku pasti disembuhkan, anakku jantung bocor pasti disembuhkan. Dan mujizat sampai hari ini masih ada bagi hidup saudara dan saya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya mujizat tidak pernah berubah. Yesus kita, Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menggenapi firman yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia menyediakan kesembuhan, Dia menyediakan mujizat. Maka itu yang akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Tuhan mengasihi kita. Dia menyediakan kesembuhan, Dia menyediakan mujizat bagi hidup saudara dan saya. Yang ketiga, selain Dia menyediakan keselamatan, selain Dia menyediakan kesembuhan dan mujizat, Tuhan juga menyediakan segala yang kita perlukan. Ada nyanyian yang berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Yesusku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yesusku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Apapun yang saudara perlukan, saudara butuhkan. Bayar listrik, bayar kos-kosan, bayar kontrakan, uang cicilan, biaya hidup hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, tagihan gedung, uang pegawai, uang apapun yang saudara perlukan, Tuhan pasti cukupkan. Filipi 4 ayat 19 berkata dengan jelas, Elohimku akan mencukupi segala
apapun yang kita perlukan dan kita butuhkan. Amin, saudara. Amin. Tuhanku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang, Pastor, besok saya harus bayar kontrakan. Pastor, Pak Gembala, besok saya harus bayar cicilan, uang anak sekolah. Besok saya harus bayar mobil, besok saya harus benar. Betul, manusia pasti memiliki sedikit rasa takut. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa kita tidak diinginkan Tuhan untuk hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup dan Tuhan yang besar, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia pasti tolong kita, Dia pasti sertai kita, Dia pasti bayar tagihan-tagihan kita, cicilan-cicilan kita pasti akan Dia bayar. Kalau kita diizinkan Tuhan boleh ambil motor, ambil mobil, bekerja, bisa ngontrak rumah, ngontrak kos-kosan, berarti Tuhan juga akan membiayai seluruh kebutuhan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menyediakan segala yang aku perlukan. Amin. Yang keempat, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan menyediakan keselamatan bagi hidup kita. Tuhan menyediakan kuasa kesembuhan dan mujizat bagi hidup kita. Tuhan juga menyediakan segala yang kita perlukan. Dan yang keempat, Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi hidup kita. Saudara, Yesus berkata kepada setiap kita, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Rest on grace. Rest on His grace. Rest on Him. Rest on Christ. Kita diminta Tuhan beristirahat di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada damai yang dunia tidak bisa berikan. Kalau hari-hari ini saudara sedang tertekan, hari-hari ini saudara sedang stres, saudara tidak bisa tidur, tergantungan obat tidur, obat-obat penenang dan lain sebagainya, saudara sedang depresi, obatnya cuma satu. Saudara datang kepada Tuhan, Dia sediakan damai sejahtera. Datang kepada Yesus. Betul, semua kepercayaan punya Tuhan, tetapi Tuhan kita bernama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Tuhan Mesias yang menyelamatkan hidup kita. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita? Tuhan menyediakan anugerah bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, anugerah Tuhan. Belum semua, ada banyak ribuan orang yang menyaksikan secara langsung ini. Anugerah Tuhan dicurahkan setiap hari bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi bisnisku, bagi pelayananku, bagi keluargaku, bagi usaha dan daganganku, bagi pelayananku, dan seluruh aspek kehidupanku. Setiap hari kita dikurung dengan anugerah Tuhan. Sehingga saya dapat mengerti apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Aku pergi ke barat, Engkau ada di barat. Aku pergi ke langit, Engkau pun ada di sana. Aku masuk ke dalam dunia orang mati, Engkau pun ada di sana. Setiap hari kita terkurung dan dikurung oleh anugerah Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan menyediakan pengampunan dan pemulihan. Amin, saudara. Ketika kita lemah, Tuhan menyediakan pertolongan, kekuatan, kesembuhan, dan mujizat bagi hidup kita. Ketika kita sedang ada di jalan-jalan buntu, jalan-jalan tertutup, Yesus berkata, "Akulah jalan dan pintu bagi kehidupan saudara dan saya." Amin. Betapa bersyukurnya kita hidup memiliki Tuhan seperti Yesus. Dia menyediakan segala apapun yang kita perlukan. Abraham bingung, saudaraku terkasih. Ishak bingung, saudara. Bukan Abraham, maaf saya koreksi. Ishak bingung. Dia tanya sama bapaknya, "Bapak, ini kayu mesbah sudah ada. Di manakah dombanya untuk pengorbanan kepada Tuhan?" Abraham dengan percaya, dengan anugerah Tuhan dia berkata, Yahweh yang akan menyediakan, Jehovah yang akan menyediakan. Tahu saudara, Abraham tidak membantai Ishak, tidak memotong Ishak sebagai korban, tetapi Tuhan, Yahweh Israel, Jehovah Israel menyediakan domba untuk menggantikan pengorbanan Ishak. Saudara, apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Tuhan Yesus, Yahweh, Jehovah, Elohim akan menyediakan segala yang kita perlukan. Percayalah, ketika Dia menyediakan apapun yang kita perlukan,
Dia tidak akan pernah memiutangi kita, membangkit-bangkit kita, dan menghitung-hitung jasanya. Untuk kita pada akhirnya diminta untuk membalas jasa-jasanya. Melainkan Dia mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa beban. Amin untuk firman Tuhan.